Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kami minta doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat menjadi ilmu yang barokah buat kita semua. Amin. Terima kasih. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai pelajaran, aku mau absen dulu kehadirannya. Ya, di jasa. Alifah Oktavina Az-Zahra. Hadir. Penasihatnya apa, Vina? Jadi marah-marah. Ya. Iris Alisa. Sedih kenapa, Iris? Hah? Sedih kenapa, Iris? Apa sedih? Hah? Ada yang penting membernya. Oh, di rumah ya. Rahma. Senang, Rahma. Senang kenapa, Rahma? Hah? Udah bersama tadi. Oh ya, oke. Banyak-banyak ya, macam-macam berarti ya. Ada yang senang, ada yang sedih hari ini. Ada juga yang marah. Marah juga boleh ya, gitu ya, Bina. Boleh marah ke ibunya lagi ya. Dari Riris sama Nasib masih sedih. Tapi siap untuk belajar? Siap. Beneran siap? Siap. Siap, aku lanjutkan pembelajarannya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang coding lagi. Di minggu kemarin, ya. Minggu kemarin kita baru kasih beberapa informasi mengenai coding ini, ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang yaitu pembelajaran berpikir komputasional. Ya. Aktivitas pelajar dan anak-anak pembelajaran hari ini. Jadi sebelum baru mulai pelajaran hari ini, Pak Guru punya suatu hari kita mengingat terlebih dahulu, mereview kembali dulu. Pernahkah kalian melakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah? Pernah. Apa? Kegiatan apa itu? Membuat kopi. Membuat kopi. Yang lain? Buat mie. Buat mie ada langkah-langkahnya juga? Ada. Di mana? Di belakang kopinya ada. Memasak mie. Ya. Memasak mie ya. Ada di bungkus minyak ya. Ada ya. Namanya mulai dari memanaskan air yang sampai mendidih, masukkan minyak, rebus minyak kurang lebih 5 menit, 3 sampai 5 menit ya.
sambil diaduk-aduk. Nah, sambil kita menyiapkan bumbunya. Nah, setelah selesai tiriskan, masukkannya dicampur diaduk dengan bumbunya, siap disajikan. Oke. Terus apa yang terjadi jika urutan langkah-langkah yang kita gunakan itu ada yang salah? Nah, sebelum pembelajaran sebelumnya kita udah belajar tentang pembelajaran aktivitas berpikir komputasional. Masih ingat dengan pelajaran itu? Masih ingat? Apa yang dimaksud berpikir komputasional? Kemampuan yang dapat menyelesaikan permasalahan. Saya bisa menjelaskan lagi? Riris? Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan mencari solusi langkah demi langkah dengan menggunakan teknik. Oke, itu ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah kemampuan berpikir dalam menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan mencari solusi langkah demi langkah. Ya, dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, melibatkan apa aja? Berpikir komputasional itu kemarin ada berapa kemarin? 4. Apa saja? Melibatkan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dasar algoritma, ya, yang merupakan fondasi penting untuk berpikir komputasional secara sistematis. Oke, perhatikan di sini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita terapkan terlebih dahulu kesepakatan kelas yang sudah kita pernah buat. Ya, yang pertama, Melihat. menerapkan 3M. Yaitu melihat, mendengar, dan memahami. Memahami siapa ya? Itu penjelasan dari para guru, kan? Ya. Oke, yang kedua, berani bertanya dan mengungkapkan pendapat. Jadi, nanti kalau ada yang kurang paham, bisa bertanya sama guru. Ya. Yang ketiga, tidak membuat kegaduhan. Sanggup? Lanjut, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Oke. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan agar aktivitas pelajar dan lanjut nantinya, ya, dalam materi pelajaran ini. Kalian nanti bisa menjelaskan nanti. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan perbedaan dan contoh dari keduanya. Penasaran? Ya. Ya, perhatikan metode pembelajaran pelajar. Di sini. Pembelajaran pelajar yaitu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Contohnya seperti komputer, laptop, tablet, HP, ya. Untuk belajar secara berpikir komputasional. Mengaplikasikan konsep coding menjadi program nyata yang dapat juga digunakan melalui teknologinya. Ya, contohnya ada kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi Sky Junior atau untuk visual dan animasi. Dan kode teknologi ini untuk pemahaman pola algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi. Contohnya ini yang metode pembelajaran pelajar.
menggunakan yang kode.rg aja ya. Ya. Oke. Kita main yang nama Alfasian kode ini. Ya, ini adalah sebuah robot. Nah, tugas kita sebagai siapa? Yaitu sebagai programmer kita. Mulai kita memprogram si robot tersebut, yaitu bisa membedakan mana ikan, mana sampah. Ya, dia gambarnya ikan, ini gambarnya sampah. Ya. Nah, ini gamenya cukup lumayan panjang. Nih. Apakah ini menunjukkan ikan? Gambar ini. Kalau bukan, no. Kalau ya berarti yes ya. Tuh, itu. Itu si robot lagi menganalisis barang-barang yang ada di laut. Ya. Ini. Kita lanjut. Ini. Metode pembelajaran unplugged. Nah, unplugged ini kebalikan dari si plugged tadi. Kalau si plugged kita menggunakan bantuan barang elektronik. Ya. Kalau unplugged itu tanpa bantuan elektronik sama sekali. Nah, perangkat elektronik. Pembelajaran unplugged itu pembelajaran konsep komputasi tanpa memerlukan perangkat elektronik di sini. Gimana caranya bisa? Yaitu menggunakan aktivitas fisik atau suatu permainan, juga bisa menggunakan kartu atau alat-alat yang lainnya. Membangun pemahaman fundamental tentang algoritma, data, dan logika. Oke. Kalau tadi unplugged kita menggunakan bantuan elektronik, menggunakan elektronik ya. Tadi itu kita untuk memberikan memasukkan perintah-perintah kepada robot tadi ya. Dalam pembelajaran unplugged kita juga bisa bermain peran sebagai robot. Ya. Nih, lagi. Contoh aktivitas unplugged ini bisa kita coba di kelas menjadi programmer robot. Jadi kalian kalau ditugaskan, kalian kan duduknya berpasangan nih, ya. Di antara kalian ada yang jadi programmer, ada yang jadi robot. Ya, sekarang tentukan siapa yang jadi robot, siapa yang jadi programmer. Bukan, ya. Oke, tugasnya programmer apa? Yaitu programmer memberi instruksi seperti maju satu langkah, ya, belok kanan, belok kiri, mundur, gitu. Ya. Jadi tugas kalian jadi programmer yaitu memberikan instruksi dulu ke robotnya. Lalu robotnya mengikuti instruksinya dengan instruksi yang tepat kali. Nah, apa kayak tadi ini? Kayak buat mie tadi disuruh langkah-langkahnya kalau salah gimana? Pasti ada langkahnya ya. Terus robot mengikuti perintah. Jika salah diperbaiki. Misal Farid menjadi programnya, si Rosin menjadi robotnya. Misal Farid memerintah si robot maju 3 langkah. Robotnya sudah memahami maju, berarti maju disuruh maju, masih 3 langkah katanya. Gimana? Instruksi yang betul gimana? Itu. Tadi kalian harus bisa menyusun dulu instruksi yang betul gimana instruksi robot. Jika instruksi salah, robot tidak akan berjalan. Robot ada kanan,
Maju 2 langkah. Kanan, maju 2 langkah. Terus maju 2 langkah. Ya. Gitu. Ya. Bisa? Bisa? Sudah ditentukan siapa yang jadi robot, siapa yang jadi programmer? Sudah. Ayo coba. Siapa dulu ini yang mencoba? Ayo, di depan. Oke. Is sama Dina. Ini siapa yang menjadi robotnya? Dina. Oke, jadi programmernya. Oke, di sini. Gimana? Jadi kamu sudah memasukkan data-data informasi yang sudah kamu perlukan kan? Si robot. Kamu tujuan buat robot ini apa? Ya. Ya, coba. Siapa yang jadi programnya? Nah, si jadi robotnya. Oke. Oke. Garisnya ini ya, garisnya ya. Nah. Sudah robotnya sudah diprogram, sudah dikasih program sesuai. Oke. Kalau tidak sesuai dengan yang dikasih sama si programmer, jangan dilakukan. Karena kamu itu tugasnya sebagai robot, ya. Oke. Yuk. Ayo, mana ini? Programnya di mana? Ini salah nih. Harus diperbaiki dulu programnya. Ayo. Ini antara programnya dengan si robot kita connect. Tepuk semangat. Semangat kan? Semangat. Oke, kita lanjut. Kalau itu tujuan dari aktivitas tersebut itu untuk memahami algoritma dan urutan instruksinya. Kalau instruksi algoritmanya dan instruksinya itu tidak jelas, kayak punya program Farid sama robot Rossi, itu masih tak. Berarti antara programmer dengan si robot ada miskomunikasi tadi. Apa miskomunikasinya? Instruksinya yang bisa tidak sesuai tadi. Ya. Maksud putar ini kan banyak artian tadi. Bisa putar gelas tadi ya. Bisa putar robotnya aja badannya gitu, ya. Coba instruksinya tadi lebih jelas kenapa? Gimana? Robot keliling gelas 3 kali. Aduh, keliling gelas robotnya. Atau tadi yang disuruh putar, robot berputar 3 kali. Kan bisa langsung berputar robot. Hanya berputar yang di tempat. Ya, kalau keliling gelas, nah, tadi si robot paling mengiranya instruksinya kelihatannya langsung maju ya. Itu ya. Lanjut dulu. Jadi perbedaan pelajar dan non-pelajar yaitu pelajar itu pembelajaran dengan aktivitas tanpa teknologi. Tadi kita bermain dengan robot itu ya. Selain itu juga bisa menyusun langkah-langkah, menentukan pola, berarti konsep dengan komputasional itu. Terus yang pelajar itu pembelajaran menggunakan manfaat perangkat digital. Ini ya. Terus manfaat mempelajari perangkat dan unpelajar ini. Apa manfaatnya? Itu yang pertama, kita dapat mengasah keterampilan digital. Ya, meningkatkan pemahaman visual.
di mana tadi digitalita kami coba itu pada game menggunakan game itu ya, permainan game. Nanti bisa kalian coba di rumah. Jadi membedakan sampah sama ya, ikan di laut ya, hewan yang ada di laut ya. Atau kita bisa menggunakan Scratch Junior, itu pemahaman kita tentang visual. Bisa Scratch Junior itu bisa kita membuat animasi. Ada gambar kucing, bisa jalan sendiri, bisa. Nanti kita pelajari itu di pertemuan akan datang. Terus pemahaman pelajar ini untuk melatih konsentrasi dan logika dasar, membangun pemahaman konseptual. Gimana tadi melatih konsentrasi dan logika dasar ini, membangun dan pemahaman konseptual. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jelas? Paham? Perlu punya soal pemahamannya ini. Apa pekerjaan aktivitas pelajar dan sebutkan manfaatnya. Yang kedua, mana yang lebih menyenangkan bagimu? Pembelajaran pelajar atau pelajar? Dan berilah alasanmu. Kenapa? Kalian tulis jawaban kalian di buku kalian. Sekarang. Lalu mau tahu pengalaman kalian? Ya. Misalkan pengajiannya pemahaman soalnya sudah semua? Sudah. Kita bunyikan di depan bukunya. Ya. Digunakan dulu bukunya. Silakan digunakan. Sudah, balik ke tempat duduknya masing-masing. Ya, Pak. Gimana pelajaran pada pagi hari ini? Bisa? Refleksinya bisa? Bisa. Sudah nih, dan bisa sudah berbunyi bahasa. Di sebelum aku tutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita buat kesimpulan bersama. Apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Apa? Ayo kita simpulkan bersama-sama. Ayo apa? Pembelajaran komputasional dapat dilakukan dengan dua pendekatan proyek. Jadi pembelajaran berpikir komputasional itu bisa kita lakukan dengan dua pendekatan, yaitu secara pelajar dan pembelajaran. Ini simpannya ya. Terus pembelajaran pelajar yaitu apa tadi? Yaitu pembelajaran menggunakan proyek teknologi seperti komputer, tablet, laptop untuk menerapkan konsep berpikir komputasional. Karena apa? Kita dengan cara berpikir komputasional kita bisa menyelesaikan masalah
hari. Contohnya apa? Membuat rencana kegiatan. Bisa sekarang dari posisi itu memecah masalah-masalah seperti masalah yang sudah Pak Guru jelaskan pada kemarin ya. Dan tentunya berpikir secara komputasional itu akan terus digunakan setiap hari, baik itu melakukan aktivitas ya, bekerja dan lain-lainnya ya. Dan yang paling diterapkan itu pada teknologi. Di rumah Pak Guru kasih kalian tugas ya, kalian menyusun langkah-langkah peta lokasi ya, menyusun apa ya, langkah-langkah arah jalan dari rumah kalian menuju sekolah. Ya, kalian tahu map kan, Google Map ya kan? Tahu. Gimana kalau kita menggunakan bantuan Google Map itu? Kan ada tulisan belok kanan, belok kiri, ya. Tetap lurus di depan di jalan apa, gitu kan? Ya. Sama, kalian membuat petunjuk arah dari rumah menuju sekolah, tapi menggunakan kalimat kalian sendiri. Oh ya. Ya, anggapannya kalian membuat map dan kalian adalah yang bersuara di aplikasi itu. Oh ya. Ya, bisa? Bisa. Jangan lupa dikerjakan minggu depan pertemuan pembelajaran coding kumpulkan. Siap. Ya. Itu pembelajaran pada hari ini Pak Guru akhiri. Namanya Pak minta maaf. Dari slide sudah berdiri tadi. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Ya. Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.